Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pencinta sejarah, penggemar sejarah, para pelaku sejarah dimanapun berada, salam sehat. Membahas tokoh-tokoh sejarah yang kontroversial itu merupakan satu daya tarik tersendiri gitu ya. Nah, jadi membahas atau mengulik tokoh-tokoh sentral sejarah yang kontroversial itu menjadi sebuah daya tarik yang sangat luar biasa gitu ya. Kita ambil contoh begitu ya, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ya, atau disingkat dengan SM Kartosuwiryo. SM-nya itu Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu sebelum terlibat dalam upaya-upaya mendirikan negara Islam Indonesia, beliau itu adalah aktivis perjuangan pada masa pergerakan nasional ya. Jadi pada masa pergerakan nasional, Kartosuwiryo itu betul-betul sebagai pejuang yang sangat militan, yang sangat luar biasa ya. Nah, tapi sebelum berbicara tentang bagaimana peran penting Kartosuwiryo pada masa pergerakan nasional, kita akan melihat bagaimana ya Kartosuwiryo dengan Soekarno pernah berguru di satu guru yang sama, di tempat yang sama, terutama terkhusus ya, berguru tentang politik ya. Karena situasinya memang pada waktu itu para pemuda itu merasa terpanggil begitu ya untuk berguru politik, karena kondisi di mana ketika mereka remaja, Indonesia itu sedang dalam kondisi dijajah oleh kolonialisme Belanda. Nah, ini yang jarang diketahui ya. Yang jarang diketahui, Soekarno dengan Kartosuwiryo itu pada usia belasan tahun itu merupakan murid dari Cokroaminoto ya. Nah, jadi kedua-duanya itu pernah berguru politik ya, sekaligus berguru agama begitu ya kepada Cokroaminoto. Nah, jadi antara Bung Karno dengan Kartosuwiryo itu bisa dikatakan pernah tidur bersama, makan bersama, minum bersama ya. Pokoknya mereka itu betul-betul telah membangun sebuah persahabatan yang diikat oleh kesamaan cita-cita. Maksudnya kesamaan cita-cita itu maksudnya begini ya, sebab kedua-duanya juga mereka adalah pejuang. Pada masa pergerakan nasional itu mereka itu pejuang dengan cita-cita yang sama, ingin mengusir penjajahan Belanda. Ya makanya dia bertemu di Cokroaminoto dengan tujuan yang sama, berguru begitu ya. Nah, hanya yang perlu menjadi pemikiran kita ya. Jadi pemikiran kita, kok dari satu tempat belajar yang sama begitu ya, di kemudian hari terutama setelah proklamasi kemerdekaan, Soekarno dengan Kartosuwiryo itu berbeda ideologi ya, Nah, tapi sebelum kita berbicara kok kenapa begitu, setelah proklamasi kemerdekaan antara Soekarno dengan Kartosuwiryo itu menjadi berbeda ideologi. Sekarang saya akan membahas dulu Kartosuwiryo itu
adalah seorang pejuang yang sangat gigih ya, terutama ini pada masa pergerakan nasional tahun 1908 1945. Itu kurun waktu yang disebut dengan pergerakan nasional. Hanya kematangan politik Kartosuwiryo itu terjadi di sekitar tahun 20-an ya, 20 sampai 30-an. Nah, berdasarkan beberapa catatan sejarah atau bukti-bukti sejarah, Kartosuwiryo itu adalah sosok pemuda ya, sosok pemuda yang sangat dicintai oleh Hosokuro-Aminoto karena kecerdasannya. Nah, bahkan Kartosuwiryo itu ketika Cokro-Aminoto melakukan lawatan-lawatan atau orasi-orasi politik di masa pergerakan nasional, Kartosuwiryo itu selalu mengikuti, menjadi asisten pribadi dari Cokro-Aminoto. Dan ketika Kartosuwiryo selalu mengikuti pergerakan dari Cokro-Aminoto dalam orasi-orasi ilmiahnya, bahkan sampai ke Cimahi, itu di tahun 30-an. Bung Karno itu sudah ada di Bandung sebetulnya, jadi mereka itu sudah berpisah. Hanya keterpisahan Bung Karno dengan Kartosuwiryo itu pada waktu itu hanya terpisah tempat saja. Kalau cita-citanya tetap sama, karena tadi dikatakan keduanya juga berguru dari guru yang sama. Nah, mungkin kalian juga pada tahu ya, guru dari Kartosuwiryo dan Soekarno itu Cokro-Aminoto itu adalah seorang yang sangat brilian cara berpikirnya, terutama strateginya dalam upaya mengusir penjajahan Belanda. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan, Kartosuwiryo itu adalah seorang pejuang sejati ya, terutama ini pada masa pergerakan nasional. Nah, tadi pertanyaannya begini, kok kenapa Kartosuwiryo itu setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan memilih jalan yang berbeda dengan Soekarno ya, memilih jalan yang berbeda dengan Soekarno. Nah, ini yang melatari berbedanya perjalanan Soekarno dengan Kartosuwiryo setelah kemerdekaan. Saya tidak bermaksud mengeneralisasi ya, nah, tapi perbedaannya itu karena begini, Soekarno seorang nasionalis dan Kartosuwiryo juga seorang nasionalis. Hanya ada perbedaannya dalam mengawal nasionalis itu, perbedaannya di sana. Kalau Soekarno nasionalis sekuler dan kalau Kartosuwiryo nasionalis religius. Nah, jadi itulah titik perbedaan antara Soekarno dengan Kartosuwiryo. Kartosuwiryo seorang nasionalis sejati, tapi nasionalis religius. Jadi kental dengan apa ya, hal-hal yang terkait dengan agama yang perlu ditanamkan dalam bernegara begitu. Nah, kalau Soekarno itu nasionalis sekuler ya. Nah, ini kan jelas berbeda ya. Tapi sekuler di sini itu, sekulernya Soekarno itu bukan menyamakan dengan sekulernya di Turki ya, Kemal Atatürk, enggak. Nah, setelah kita melihat titik perbedaan ideologi Soekarno dengan Kartosuwiryo, terutama pasca kemerdekaan, ini terlihat ketika Soekarno menjadi presiden dan dikukuhkan menjadi presiden tanggal 18 Agustus 1945 dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Dan pada waktu itu
Soekarno melakukan konsolidasi untuk bagaimana strategi ke depan menata Republik Indonesia dengan para pejuang yang lainnya. Sehingga di awal-awal kemerdekaan Soekarno-Hatta itu mengundang para tokoh pergerakan nasional untuk membicarakan bagaimana strategi untuk mengawal Republik Indonesia. Nah, setelah Soekarno-Hatta resmi menjadi presiden dan wakil presiden yang dipilih secara aklamasi, tiba-tiba tanggal 17 Agustus 1949, berarti 4 tahun kemudian, Kartosuwiryo mendirikan NII. Jadi dengan NII ini Kartosuwiryo tidak main-main, betul-betul mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, jadi pada waktu itu mulai tahun 49 di Indonesia itu terjadi dualisme pemerintahan. Ya, ada Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta dan ada NII di bawah kepemimpinan Imam Kartosuwiryo. Ini kan sangat luar biasa ya. Tapi ini jarang diketahui begitu. Jarang diketahui bahwa pada waktu itu terjadi dualisme pemerintahan. Ini real. Ini fakta ya. Dari tahun 49 sampai tahun 1962 di Indonesia itu terjadi dualisme pemerintahan. Ada pemerintahan Soekarno-Hatta yaitu Republik Indonesia, dan ada pemerintahan NII, Negara Islam Indonesia, yang dipimpin oleh Imam Kartosuwiryo. Jadi sangat menarik ya, sangat menarik. Nah, pada waktu itu pemerintahan NII persisnya seperti pemerintahan yang dikendalikan oleh Soekarno-Hatta. Dikatakan persis itu, di NII juga bupatinya ada gitu, camat NII itu ada, atau bupati NII ada, camat NII ada, kepala desa NII ada, RT RW juga ada tuh sampai ke bawah. Nah, makanya orang-orang yang sejaman hidupnya dengan masa pergerakan Kartosuwiryo ketika mendirikan Negara Islam Indonesia ini, ketika saya mewawancarai begitu ya, orang-orang yang sejaman begitu atau pernah mengalami masa dualisme pemerintahan di Indonesia, mereka itu mengakui, katanya pada waktu itu sulit untuk menentukan mana kawan mana lawan ya. Sulit menentukan mana yang pro NII dan mana yang pro Republik Indonesia. Itu sulit. Nah, tapi perlu digarisbawahi ya, kejadian itu muncul hanya di arus pedesaan. Ya. Ketika ada kesulitan untuk menentukan mana kawan mana lawan. Ya. Itu dalam waktu yang cukup lama. Bahkan kebirokrasian desa NII ya, terus kedusunan NII dan RT RW NII itu, mereka itu biasa menarik pajak begitu ya, atau menarik urunan-urunan biaya dari masyarakat. Ya, kalau pemerintah Republik Indonesia birokrasinya yang sampai ke arus pedesaan juga sama. Nah, jadi pada waktu itu betul-betul masyarakat khususnya di Jawa Barat itu merasakan, sangat-sangat merasakan begitu ya, terjadinya dualisme pemerintahan. Ya. Nah, ini sangat-sangat sulit untuk dihentikan.
Gerakan ini itu sangat sulit untuk dihentikan karena pergerakan mereka itu ya setelah banyak diketahui begitu sudah dijadikan perhatian khusus dari pemerintah NKRI atau Republik Indonesia. Mereka itu akhirnya pergerakannya itu mundur ke hutan-hutan sehingga sangat-sangat sulit untuk diantisipasi ya. Nah, kenapa sangat sulit diantisipasi dan kenapa mereka malah mundur pergi ke hutan-hutan? Ya karena mereka itu pada waktu itu belum berani begitu untuk misalnya muncul di tempat keramaian dan punya kantor pemerintahan bupati, kecamatan, atau sampai ke tingkat desa, enggak. Jadi itu hanya sebuah bayangan pemerintahan tapi real adanya. Arti bayangan sini itu tidak ada kantornya. Kalau dia harus tingkat kecamatan pada sana tidak ada kantor camat, tidak ada kantor kepala desa. Tapi birokrasi berjalan begitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang menarik ya, yang sangat menarik. Timbullah sebuah pertanyaan. Sebetulnya apa yang membedakan cita-cita Bung Karno tentang Indonesia ya, untuk membangun Indonesia dengan Kartosuwiryo? Ya tadi saya katakan kedua-duanya nasionalis sejati ya. Pada masa pergerakan nasional kedua-duanya dua sosok itu adalah nasionalis sejati. Hanya yang membedakan kalau Soekarno nasionalis yang sekuler dan Kartosuwiryo adalah nasionalis yang religius. Dan Soekarno pada waktu itu tidak menghendaki ya kalau Indonesia itu pemerintahannya harus berdasarkan Islam. Dia itu seorang Islam. Sebab Soekarno melihat bahwa penduduk Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu harus terwadahi dalam satu birokrasi pemerintahan Republik Indonesia yang multi agama, yang multi etnik, multi kepercayaan itu. Nah, Kartosuwiryo itu tidak berpikir seperti Bung Karno. Berpikirnya begini, rakyat Indonesia itu mayoritas Islam. Dan beliau berpikir nalarnya itu betul-betul jalan begitu. Karena rakyat Indonesia mayoritas Islam, maka harus diwadahi oleh birokrasi pemerintahan negara Islam Indonesia. Nah itu ya yang dicita-citakan oleh Kartosuwiryo itu. Jadi karena Indonesia masyarakatnya mayoritas Islam, maka harus diwadahi oleh sebuah negara yang berpanjikan Islam. Nah itulah kawan ya, pencinta sejarah, penggemar sejarah dan pelaku sejarah, sedikit wawasan dari saya untuk memberikan satu kejelasan ya, di mana sisi kesamaan dan di mana letak perbedaan antara Soekarno dengan Kartosuwiryo. Sekian, terima kasih.